Sebuah lagu terkadang menjadi pembuktian untuk album yang berenergi dan bertenaga. Apalagi, lagu-lagu di dalam sebuah album biasanya sambung menyambung menjadi cerita indah dalam sebuah realita. Begitu pula dengan American Idiot, sebuah lagu yang diciptakan oleh band punk legendaris Green Day yang dikepalai oleh Billie Joe Armstrong ini sempat merajai tangga-tangga lagu di Amerika Serikat. Lagu American Idiot adalah salah satu hit dari Green Day dalam album yang berjudul serupa dan dirilis pada tahun 2004, di mana merangkum keresahan para personelnya saat itu tentang keadaan sosial politik di Amerika Serikat. Musiknya yang terdengar keras serta lirik yang dirasa sarkas menjadi menu utama yang disajikan di lagu ini. Sekilas, lagu ini terdengar seperti penghinaan yang amat dalam terhadap warga Amerika. Namun, jika kita kupas sampai dalam, lagu ini ternyata bisa dianggap sebagai penyelamat warga Amerika yang mendengarkannya. Lalu, apa saja sebenarnya makna dari tiap bait dalam lagu ini? Yuk kita bahas. American Idiot. Lagu ini sangat ditentang oleh beberapa orang di Amerika Serikat karena lirik yang kontroversial yang menyatakan sikap terhadap pemerintahan George W. Bush serta beberapa isu-isu politik dan sosial yang relevan. Beberapa orang percaya bahwa lagu ini adalah anti-Amerika karena judulnya yang melecehkan. Namun jika kita memperhatikan liriknya benar-benar, kita akan melihat bahwa lagu ini sangat patriotik. Kita mulai dari bait pertama lagunya. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new media. And can you hear the sound of hysteria? The subliminal man treat America. Di sini sangat jelas tertulis bahwa don't want a nation under the new media artinya Billy menghimbau untuk yang mendengarkannya jangan mau negara yang diatur oleh sebuah media. Yang artinya, Billy sangat membenci media, yang dimana pihak media itu bisa mengatur negaranya tercinta untuk melakukan yang mereka mau. Billy pun mengkritik masyarakatnya yang masih percaya akan berita itu dengan kata-kata, The subliminal man treat America, yang artinya bahwa pikiran bawah sadar mereka masih rusak. Di bait kedua atau di bagian refnya terdapat, Welcome to a new kind of tension all across the alienation, where everything isn't meant to be okay. Television dreams of tomorrow, we're not the ones we're meant to follow, for that's enough to argue. Bait ini menjelaskan, apabila media berhasil mengontrol satu wilayah, maka akan menimbulkan tensi atau ketegangan antar masyarakatnya. Kemudian, hasil dari hal itu adalah, masyarakat merasa aneh dan asing tinggal di tempat mereka yang sebelumnya nyaman. Kemudian juga, televisi dinilai oleh Billy sebagai sarang penggiringan opini dan sumber di mana berita berkembang dan disebarkan. Kemudian juga, karena penggiringan opini tersebut, televisi bisa meramalkan masa depan. Dalam artian, televisi bisa menggiring masyarakat untuk melakukan apa yang mereka mau. Karena itu, untuk segelintir orang yang sadar akan hal itu, mereka lebih memilih tidak mengikuti program tersebut. Karena mereka tahu, opini pribadi mereka tidak akan didengar oleh orang yang sudah dipengaruhi oleh media. Di bait ketiga ada terdapat, Well, maybe I'm the faggot America, I'm not a part of redneck agenda. Now everybody do the propaganda and sing along to the age of paranoia. Faggot adalah sebuah kata slang bagi orang Amerika yang berarti penyuka sejenis atau homoseksual. Hal ini berhubungan dengan gosip yang beredar bahwa penyanyi utama band Green Day adalah seorang homoseksual. Namun di sini ia menegaskan, walaupun ia mendapatkan komentar yang tidak baik dari masyarakat, tapi setidaknya ia tetap pada prinsipnya, yang tidak mendukung agenda dan kebijakan kelompok redneck, istilah bagi kelompok selatan Amerika Serikat yang dianggap identik dengan gaya hidup konservatif dan rasis. Ketika seseorang sudah mempercayai suatu kabar, maka ia akan menjadi agen media untuk menyebarkan kabar tersebut dan membuat orang lain percaya. Pemberitaan subjektif dari mulut ke mulut tanpa peduli benar atau salah, hal itu menimbulkan adanya propaganda. Masyarakat yang larut di dalamnya suatu saat akan mengalami ketakutan atau paranoid atas kaum tertentu, negara tertentu di mana mereka tidak bisa lagi berpikir kritis. Di bait keempat terdapat, Don't wanna be an American idiot, one nation controlled by the media, information age of hysteria, it's calling out to idiot America. Lirik ini mempunyai makna yang kurang lebih sama pada bait pertama. Namun di sini, kembali ditegaskan bahwa rakyat Amerika Serikat tidak boleh menelan semua berita atau informasi yang disampaikan media mentah-mentah, sehingga mereka tidak dapat dibodoh-bodohi oleh media. Karena hal yang seperti itu hanya dilakukan oleh orang-orang idiot yang sudah diperdaya oleh media. Amerika Serikat mempunyai dua partai politik utama,
yaitu Partai Republikan yang konservatif dan Partai Demokrat yang berhaluan modern liberal. Redneck pada lagu ini berhubungan dengan karakteristik kaum redneck yang dianggap konservatif. Secara kasar, lagu ini mungkin bisa dianggap sebagai protes bagi Partai Republikan dan para partisipannya yang mau saja mendukung segala kebijakan dari partai tersebut. Kebetulan, lagu ini dirilis pada saat kubu dari Partai Republikan sedang menguasai panggung politik Amerika Serikat dengan George W. Bush sebagai pentolannya, yang berhasil dipilih kembali pada pemilu presiden 2004. Di sisi lain, sang produser Rob Cavallo sejatinya tak begitu yakin dengan kiprah Green Day melalui lagu dan album yang bertajuk American Idiot ini. Namun menurut Rob, mereka bertiga benar-benar berkomitmen menghabiskan 12 jam di studio dalam menggodok materi di album ini. Mereka bertiga sangat fokus dalam menyelesaikan keseluruhan dari American Idiot ini. Berkat lagu dan album American Idiot, Green Day justru diganjar dengan album rock terbaik pada pagelaran Grammy Awards 2005. Dan Green Day semakin dinobatkan sebagai salah satu band punk paling sell out di generasinya oleh berbagai halayak. American Idiot, lagu ini adalah gambaran ide album paling penting, juga sebagai semacam seruan kepada orang-orang di seluruh negeri, jangan biarkan mereka mengambil kepribadian kita, jangan biarkan mereka menjadikan kamu orang Amerika yang idiot. Judul lagu ini mengacu pada pendapat bahwa hari ini politisi dan media telah mengendalikan kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita beli, dan apa yang harus kita yakini. Karena pikiran kita terus-menerus dijejali oleh iklan, kampanye, dan TV. Mereka mengubah kita menjadi idiot dengan semua itu. Dalam lagu ini, vokalis mengatakan bahwa dia tidak ingin kaumnya berubah menjadi idiot, dia tidak ingin negaranya dipimpin oleh media. I'm not a part of redneck agenda. Tidak ingin orang-orang yakin pada media-media yang mereka buat sendiri. Jadi sebenarnya, inti dari lagu ini adalah pemberontakan Green Day selaku warga negara Amerika terhadap aksi para pemerintah yang memanfaatkan media untuk melakukan propaganda dan menjadikan negara mereka sendiri terasa asing bagi bangsanya. Di lagu ini jelas terlihat bahwa media sangat berdikdaya dan dapat mempengaruhi sebagian besar masyarakat Amerika. Dan pada akhirnya, terlepas dari keberhasilan ataupun kegagalan American Idiot ini, isi lagu ini seakan meramalkan kondisi dan konteks sosial politik yang masih relevan di belasan tahun kemudian. Lalu, siapa di sini yang masih relate dengan American Idiot? Atau mungkin dengan karya-karya Green Day yang lainnya? Bisa banget ya, komen di bawah. Oke sekian, dan salam rock and roll. Akhirnya selesai.